Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran segala urusan. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman seseorang yang melakukan pendakian solo hiking ke Gunung Semeru. Waktu itu tepat pada tanggal 22 Juni 2015. Tepatnya setelah selesai pengumpulan skripsi. Saipul ini punya ide untuk pergi solo hiking ke Gunung Semeru untuk refreshing. Karena dengan alasan otak dan badannya capek bekerja setiap hari. Jadi dia ingin menghilangkan semua itu dengan cara pergi solo hiking ke Semeru. Ketika dia selesai mengumpulkan skripsinya, bergegaslah dia untuk balik pulang ke rumahnya. Seketika dia sampai di rumah, Saiful ini langsung minta izin ke orang tuanya. Tapi di sini dia malah minta izin ke orang tuanya itu kalau dia ini mau menginap di rumah temannya selama beberapa hari ke depan untuk menunggu sidang. Kenapa dia berani berbicara kayak gitu? Karena dia tahu kalau misalkan dia jujur ke orang tuanya, pasti orang tuanya akan melarang dia untuk mendaki. Secara kan dia solo hiking. Beda halnya lagi ketika dia mengajak teman-temannya. Diizinkanlah ia oleh orang tuanya untuk menginap di rumah temannya, tapi dengan syarat jangan pernah ngerepotin seisi rumahnya. Selesailah perbincangan dia dengan orang tuanya. Sekarang yang jadi permasalahan adalah bagaimana caranya dia untuk mempersiapkan segala sesuatunya dan bagaimana caranya dia bisa membawa keluar semua perlengkapannya itu. Sampai berpikir agak lama, dan dia akhirnya terpintaslah satu ide kalau dia akan mempersiapkan semuanya itu di tengah malam ketika semua orang tertidur. Saipul pun menelpon temannya untuk datang ke rumahnya dan menitipkan tas carrier-nya itu. Singkat cerita, selesailah dia membereskan semua perlengkapannya dan diteleponlah temannya dia ini untuk mengambil tas carrier-nya. Nah, di waktu malam itu juga dia sudah memesan tiket keberangkatannya dan menuju stasiun Malang kelas ekonomi. Di jam keberangkatannya itu, dia berangkat dari stasiun Bekasi pukul 9:30 siang. Selesailah semua. Singkat cerita, tak terasa pagi pun tiba. Berangkatlah dia untuk pergi ke rumah temannya itu. Dan dia berangkat sekitar jam 8 pagi. Tidak lama kemudian, kurang lebih 20 menit, sampailah dia di rumah temannya itu. Di situ, dia beristirahat dulu sejenak untuk menghilangkan rasa lelah dan ngantuknya. Sekitar jam 8:45 pagi, berangkatlah dia ke stasiun Bekasi. Setibanya dia di stasiun Bekasi, dia menunggu jam keberangkatannya kurang lebih setengah jam. Cukup lama dia menunggu dan akhirnya datang juga kereta keberangkatannya. Berangkatlah dia menuju stasiun Malang. Oh iya, waktu yang ditempuh dari stasiun Bekasi menuju stasiun Malang itu sekitar 16 jaman lebih. Sampailah dia di stasiun Malang sekitar jam 3 pagi dini hari. Setelahnya dia sampai di stasiun Malang, dia langsung mencari tukang ojek untuk mengantarnya ke basecamp Ranupani. Tidak lama kemudian, ketemulah tukang ojeknya. Perjalanan dari stasiun Malang ke basecamp Ranupani memakan waktu sekitar 1,5 jam lebih. Di perjalanan, saat menuju basecamp Ranupani, dia sempat bercengkrama dengan tukang ojeknya. "Mas, mau mendaki ya?" tanya tukang ojek itu. "Iya mas,
saya mau mendaki ke Semeru, jawab Saipul. Sendirian aja mas, nggak bareng sama teman-temannya. Enggak mas, saya di sini solo hiking. Saya mendaki untuk refreshing aja mas, karena saya baru saja menyelesaikan skripsi kuliah saya, jawab Saipul. Oh, iya deh mas. Saya cuma mau mengingatkan saja, mas harus jaga tata krama, bahasa, dan perilakunya ya mas. Dan satu lagi, jika ada yang memanggil mas di saat pendakian nanti, mas jangan tengok kanan kiri. Mas pokoknya lanjut jalan aja, kata tukang ojek itu. Iya mas, ujar Saipul yang terheran, seolah-olah akan terjadi sesuatu. Sampailah dia di base camp Ranupani sekitar jam 4 pagi. Ketika dia sampai di base camp Ranupani, dia langsung beristirahat dan tidur untuk menghilangkan rasa penatnya itu. Sekitar jam setengah 11 siang, bangunlah dia. Selepas ia bangun, dia pun bersiap-siap untuk mendaki. Oh iya, sebelum mendaki, tak lupa juga dia untuk sarapan terlebih dahulu. Habis itu, menunaikan ibadah sholat zuhurnya. Dan tak lupa juga untuk membayar si maksi. Di sini, dia rencananya itu, dia akan start pendakian sekitar jam 1 siang. Singkat cerita, dimulailah pendakian Saipul. Seperti biasa, ketika sebelum mendaki, dia berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran saat mendaki dan diberikan keselamatan saat naik dan turun. Selesai berdoa, berangkatlah dia. Di situ dia melewati perkebunan teh milik warga yang sangat luas dan indah. Singkat cerita, dari base camp Ranupani ke Ranukumbolo itu berjalan dengan lancar, tanpa ada kendala. Saat perjalanannya menuju Ranukumbolo, dia ini menghabiskan waktu perjalanan sekitar 3,5 jam untuk menuju Ranukumbolo. Yang berarti Saipul sampai di Ranukumbolo itu sekitar jam 5 kurang. Setelahnya dia sampai di Ranukumbolo, dia berkata di dalam hatinya, "Ya Allah, betapa indahnya alam yang kau ciptakan ini," kata Saipul dalam hati. Selepas dia memanjatkan matanya dengan keindahan Ranukumbolo, dengan cepat ia bergegas untuk mendirikan tendanya dan bermalam di Ranukumbolo. Oh iya, di Ranukumbolo ini dia tidaklah sendiri, melainkan ada beberapa rombongan lain juga yang bermalam di Ranukumbolo. Selepas dia mendirikan tenda, dia langsung mengeluarkan semua logistik dan peralatan lainnya seperti alat masak dan lain-lain. Sekitar pukul 6:30 malam, mulailah dia untuk masak. Dia memasak Indomie instan dan tak lupa juga dia membuat secangkir kopi untuk dinikmati bersama indahnya malam di Ranukumbolo. Setelah dia selesai makan, dia pun melanjutkannya dengan sebatang rokok dan secangkir kopi yang dibuatnya tadi. Di malam itu sangatlah indah, bahkan sampai dia pun sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa terdiam 1000 bahasa di waktu dia sedang menikmati sebatang rokok dan secangkir kopi di pinggiran Ranukumbolo. Datanglah seorang laki-laki yang ternyata dia adalah salah satu pendaki asal Kediri. Kita sebut saja namanya Mas Erik. Oke, datanglah Mas Erik ke Saipul dan berkata, "Malam mas," kata Mas Erik menyapa Saipul. "Malam juga mas." "Sendirian aja mas mendakinya?" tanya Mas Erik. "Iya nih mas, cuma mau refreshing aja.
Karena saya habis selesai mengumpul skripsi mas, jawab Saipul. Oh alah, kenapa sendiri mas? Kenapa tidak ajak teman-temannya? Tanya Mas Erik lagi. Tidak mas, lagi pengen sendiri aja, jawab Saipul. Mas Erik, di sini sendiri juga, tanya Saipul. Tidak kok mas, saya berangkat bersama teman-teman saya, jawab Mas Erik. Oh iya mas, sampai lupa, kita untuk berkenalan. Nama mas siapa? Kalau saya Erik, tanya Mas Erik. Oh iya, sampai juga lupa saya. Nama saya Saipul mas. Oh iya mas, kalau saya boleh tahu, Mas Erik ini asalnya dari mana ya? Tanya Mas Saipul. Oh, saya asalnya dari Kediri mas. Kalau Mas Saipul sendiri, asalnya dari mana? Jawab dan tanya Mas Erik. Saya dari Bekasi mas. Oh, Bekasi. Iya mas, ujar Saiful. Singkat cerita, sudah lumayan lama lah mereka berdua berbincang. Dan tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Di situ, dia bilang ke Mas Erik, sudah agak malam nih mas, saya mau masuk dulu ke dalam tenda ya mas. Makasih ya, sudah mau menemani saya ngobrol, kata Saipul. Iya nih, sudah agak malam juga mas, saya juga mau balik ke tenda. Oh iya mas, kalau ada apa-apa atau meminta sesuatu, datang aja ke tenda saya mas, jangan sungkan-sungkan, ujar Mas Erik. Siap mas, terima kasih sebelumnya. Oke mas, saya balik dulu ya, kata Mas Erik. Selesailah mereka berdua berbincang. Baliklah Saipul ke dalam tenda dan bergegas untuk tidur. Disinilah dimulai hal-hal aneh yang dirasakan oleh Saipul ketika dia berbaring dan mencoba untuk menutup matanya. Dia merasakan seperti ada yang sedang tidur di samping dia. Entah itu perasaannya atau apalah. Cukup lama dia merasakan kegelisahan itu, sampai akhirnya sekitar pukul 12:30 malam, barulah dia merasakan kalau sudah tidak ada lagi yang tidur di sampingnya. Lanjut tidurlah Saipul ini, sampai pada suatu ketika dia pun terbangun dari tidurnya. Dan terbangunnya ini bukan karena azan subuh, tapi di sini dia terbangun karena dia merasakan seperti ada yang sedang mengawasinya di luar tenda. Di situ dia teramat kaget ketika dia bangun dan melihat keluar tenda. Ternyata ada sesosok makhluk hitam tinggi besar yang sedang berdiri di luar tenda. Di situ dia langsung berdoa dan membaca ayat suci Al-Quran yang dia tahu. Tidak lama kemudian, sosok hitam tinggi besar itu menghilang dan pergi entah kemana. Di malam itu, dia pun tidak bisa tidur lagi karena dia masih berpikir sama apa yang telah terjadi di malam itu. Sampai di pagi hari pun tiba, sekitar jam 6 pagi, dia keluar tenda dan betapa kagetnya dia ketika dia tahu bahwa di pagi itu kabut sangatlah tebal dan tidak bisa melihat apapun di sekitarnya. Kemudian masuk lagi dia ke dalam tenda dan kembali untuk tidur. Untung saja ketika dia mencoba untuk tidur, hal aneh tidak terjadi lagi. Pada suatu ketika, bangunlah dia sekitar 10 pagi dan dia keluar tenda untuk melihat apakah kabut sudah hilang. Di sini pun dia kaget ketika dia keluar tenda dan melihat kalau hanya dia sendiri yang berada di Ranukumbolo. Teramat kagetlah dia karena
Semalam itu cukup banyak sekali pendaki yang ngecamp di Ranukumbolo, termasuk rombongannya Mas Erik. Di situ Saipul mulai agak gelisah dengan apa yang telah terjadi. Tapi di sini dia masih berpikir positif kalau semua pendaki sudah pada lanjut untuk muncak dan juga yang lanjut untuk turun. Di sini, sebelum dia melanjutkan perjalanannya, dia sempatkan diri untuk memasak dan makan-makan yang ia buat. Sekitar pukul 11 siang, mulai prepare-lah dia dan melanjutkan perjalanan. Ketika dia sedang melanjutkan perjalanan dari Ranukumbolo ke Cemoro Kandang, dia kembali merasakan hal aneh.